Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jangan kamu cegah dia. Itu kalimat kuat sekali. Itu kalimat Yesus, Rabuni, guru mereka, murid-murid, khususnya 12 murid itu. Tapi juga itu kalimat guru dan Tuhan bagi Anda dan saya. Zaman now ini, di tengah pandemi ini. Di tengah perjuangan yang masih berat di pandemi global, bukan hanya kita, bukan hanya Indonesia, tapi dunia. Dikatakan, jangan kamu cegah dia. Dia itu siapa? Dia itu orang lain. Dia itu teman, tetangga, sesama, orang-orang yang hidup dalam kehidupan kita. Dan dimulai dari keluarga. Tadi di awal warta jemaat kita indah sekali. Mengingatkan bahwa sebentar lagi ke depan kita masuk di dalam pemaknaan ulang akan keluarga. Ayo mulai dengan itu dari hari ini. Lalu kemudian berbias dan kemudian terus meluas kepada orang lain. Jangan berhentikan. Jangan isolasi dirimu. Jangan tutup dari keterbukaan kepada orang lain. Ini terjadi, coba lihat ayat 39 sampai 40. Ini terjadi ketika murid-murid tiba-tiba kasih kabar kan, tadi kita baca, saya mau kita fokus di Injil dan nanti kita maknai di beberapa ayat leksionari yang lain yang sudah kita baca juga tadi. Murid-murid bilang gini sama Tuhan Yesus, sama guru, sama Tuhan. Mereka bilang, "Guru, itu ada orang yang mengusir setan. Tapi dia bukan pengikut kita." Nah, bagian terakhir ini nih jadi masalah. Bukan pengikut kita. Kalau mungkin dibilang pengikutmu, mungkin agak gimana. Itu pun dengan konteks dan teks ini, Yesus akan mengucapkan mungkin dengan nada yang sama. Tapi katanya bukan pengikut kita. Coba lihat ini, jawaban Yesus. 39-40. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia. Ada tanda seru loh di situ. Ibu bapak jangan mencegah orang lain untuk mewartakan cinta dan kasih sayang. Tapi kan kita beda dengan mereka. Tapi mereka beda dengan kita, Pak Pendeta, Pak Lusindo. Suku beda, mungkin bangsanya juga beda, rasnya beda. Yang paling juga seringnya, dan ini terus menerus kita diobok-obok. Tidak hanya Indonesia, dunia, bahkan di pandemi juga. Agamanya beda. Bu, Pak, saudara-saudari, bicara beda, kembar siam pun beda. Benar? Nanti kalau macam-macam terus lagi, oh Kristennya Kristen mana? Protestan, Katolik, beda katanya begitu. Oh Protestan, ya sama. Protestannya Protestan mana? Denominasi mana? Wah udah bahaya sekali kalau udah begitu. Beda. Oh sama-sama GKI gitu ya. Kalau saya GKJ, oh sama, sejarahnya sama. GKI mana, GKJ mana, klasis mana, beda lagi. Lalu masuk lagi, loh, oh sama kita gerejanya sama, tapi tinggal di komplek mana? Oh bukan di komplek kita, bukan di kota wisata. Bahaya sekali. Di dalam komplek juga macam-macam klasternya kan. Terus begitu dan akan hidup kita demikian terkungkung dan tidak bisa jadi berkat, bukan? Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku. Wah ini bagus. Demi namaku, dapat seketika itu juga mengumpat aku. Jadi ada proses yang ditekankan oleh Tuhan, tidak ujuk-ujuk, ya, tidak abrakadabra.
Kalau orang mau ikut Tuhan, dia pasti sudah diproses oleh Tuhan. Mungkin saja dia belum bertemu dengan satu orang pendeta pun. Tapi dia tersentuh dengan nyanyian, dia tersentuh oleh Tuhan dengan firman, bahkan mungkin cuma dengan secari kertas yang ada cuma sepenggal dari satu ayat yang gak lengkap. Itu terjadi. Dan Rasul Paulus bagian perjalanannya, ini kuatnya bukan main. Salah satu rasul ini diubah oleh Tuhan, mengalami transformasi karena suara. Saulus, Saulus katanya. Itu nama aslinya. Dia jatuh dari kuda, perjalanan ke Damsyik. Kamu siapa? Wow, coba itu. Aku Yesus yang kamu aniaya. Respons berikutnya jauh lebih kuat lagi. Eksplisit. Tulisannya begitu. Nanti silakan ibu bapak baca, dan ini seringkali kita lewat. Aku Tuhan yang kamu aniaya. Kalau ini kita tarik kepada Injil Markus dan bagian kita saat ini, itu kuat sekali. Lihat. Dapat seketika itu juga mengumpat aku besar. Titik. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Jadi poin pertama, ya Bapak Ibu, mari. Ini udah bulan September nih, udah mau terakhir nih. Bulan depan kita masuk triwulan terakhir. Triwulan apa Pak Pendeta? 3 bulan terakhir 2021. Betul tidak? Udah mau selesai nih waktu. Udah mau beres, udah mau final nih durasi 2021. Saya tambah dikit supaya kita dibukakan dan lebih lagi hospitable, lebih terbuka, ya. Kita akan masuk, bukan berarti doa saya dan doa kita untuk pandemi panjang-panjangin lah, nggak usah, bukan. Tetapi kita akan masuk 2 tahun penuh pandemi ini. Apa yang sudah ada perubahan yang terjadi? Baik paradigma, cara pandang, perspektif dalam iman, dalam rasional, dalam kehidupanmu, sikapmu, sikap saya, sikap kita. Tema hari ini bagus sekali. Kita dan mereka. Tapi dari bagian pembacaan kita, terlebih tadi kita memaknai 39 dan 40, kita diajar oleh Tuhan, ditegur, betul? Mari. Kita adalah, bukan sekedar dan, apalagi atau. Kita adalah mereka. Ada seorang suami pulang, ya, lalu kemudian istrinya ada di dalam rumah, dia ketok pintu. Mami, bukain pintu. Lalu mami istrinya dari dalam bilang, kamu siapa? Pintu belum dibuka. Saya suamimu. Pintu gak dibuka juga tuh. Ketok pintu lagi kan? Ketok pintu lagi dong. Kali ini agak lamaan dikit, lebih kenceng, lebih tegas. Kamu siapa? Dari dalam lagi suaranya, istrinya itu. Ini saya, dia sebut nama. Suamimu. Nadanya mulai tinggi tuh. Ya kan? Nadanya mulai tinggi tuh. Dan ini penyakit kita sama-sama. Saya seringkali digoda untuk itu juga kan. Katanya kan pendeta, katanya kan bapak gitu ya. Tolong hormati saya gitu kan. Ini saya suamimu. Pintu gak dibuka. Lalu cerita ini mengisahkan si suami berziarah atau pergi ke banyak tempat, memikirkan apa yang salah ya dengan kalimat atau jawaban saya. Lalu pada satu kali dia balik setelah sekian lama berputar-putar di atas muka bumi gitu ya, cari jawabannya, solusi atau apa nih yang tepat untuk aku jawab supaya pintu dibuka. Dia ketok pintu lagi, ini yang ketiga kali.
Pertanyaan yang sama dong dari dalam. Pertanyaan yang sama. Kamu siapa? Kali ini Bapak Ibu Saudara-saudara, si suami menjawab dengan tenang. Singkat, tenang, penuh cinta dan kasih. Jawabannya begini. Aku adalah kamu. Saat itu pintu baru dibuka. Kita bukan sekedar dan mereka. Itu identitas, itu KTP, itu lokus, lokasi, itu keberadaan, itu fungsional, itu jabatan, itu macam-macam yang bisa ditempelkan dalam keberadaan kita di atas muka bumi. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Nya hari ini menegaskan, jangan kamu cegah dia. Kita adalah mereka. Apalagi melakukan hal-hal yang baik. Oh gitu ya? Iya. Ini kan kita kembali ditransformasi dari dalam kan, dari rasional kita. Ayo buka. Kita seringkali bilang seperti gambar ini kan. Tolong jangan bikin yang baik. Bahkan jangan lakukan mujizat begitu ya. Mana-mana seringkali kita terkecoh dengan mujizat-mujizat. Tuhannya lupa. Lupa sama Tuhan, sumber dari mujizat yang tiap hari bahkan dengan hela nafas kita adalah sebuah mujizat. Kita sama-sama bernafas, orang lain bernafas. Kita sama-sama bermujizat tiap hari, tapi kita sering bilang, jangan bernafas ya. Nggak usah bernafas sekarang, jangan dekat saya bernafas. Kamu nafasnya satu-satu aja, kamu nafasnya 2-3 aja. Kita mengatur orang lain yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, bahkan untuk perbuatan-perbuatan baik. Di bacaan bilangan ibu bapak saudara-saudara, itu Yosua juga jatuh hampir di jebakan yang sama. Jatuhnya gimana? Gini, dia mau menegaskan supaya Musa mencegah orang-orang yang sudah dikuasai oleh roh. Jadi Musa mengumpulkan ya 40 orang katanya dia, nanti baca lagi. Kemudian tua-tua orang-orang yang mungkin mewakili dari 12 bani itu, 12 suku itu. Dan kemudian dia berdoa, dia seperti ada ayo jadi teamwork saya dalam pelayanan. Lalu berdoa roh Tuhan menghinggapi mereka. Kalau yang datang gak masalah. Lalu Alkitab di bilangan, di konteks bilangan tadi kita baca, ada masalahnya yang ada yang gak datang. Yang gak onsite. Yang cuman online di rumah. Di rumah mereka berdoa juga. Tapi mereka rupanya juga dihinggapi dengan kuasa Allah. Nah ini bagi Yosua katanya gak benar nih. Yang gak datang, yang gak onsite, gak boleh itu ngaku-ngaku gitu. Dibilang mungkin bohong. Ibu bapak, Anda onsite atau Anda online, Anda diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Asal. Ini dia. Lihat ini. Ayat 28 sampai 29. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Coba lihat itu ditekankan. Udah dari muda. Kata muda di situ bayangkan bukan sekedar muda ya, 20-an apa. Dari remaja. Sudah dari remaja mengikuti Musa. Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Wah, ini kuatnya bukan main, indah. Kamu kok giat banget sih dukung saya? Dukung partai saya? Itu kalau boleh saya tambah. Bisa mengerti maksud saya? Aku gak perlu dukungan. Bahkan saya mau berkata Bapak Saudara, Tuhan gak perlu didukung-dukung. Sekali lagi dengan rendah hati, Tuhan gak perlu didukung-dukung. Tuhan ingin Anda dan saya menyembah Dia. Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Ada keren ya. Ada kata dalam Alkitab loh. Ya. Iya, itu sangat komunikatif, sangat membumi, mendarat betul.
kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi. Oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap pada mereka. Musa malah pengennya bukan cuma dia, bukan cuma beberapa orang yang onsite. Kalau kuasa Tuhan itu tidak dibatasi oleh kemah suci, oleh gedung gereja. Dia punya waktunya, dia punya caranya, dia punya keajaibannya, dia punya solusinya. Benar? Pun di pandemi ini Bapak, Tuhan akan berkati engkau lewat banyak cara, lewat banyak orang, lewat banyak situasional. Tetapi juga ingat, jangan yang baik saja untuk dirimu, untuk kita juga boleh jadi saluran berkat. Oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Yesus, kalau masuk konteks perjanjian baru kembali, Ibu Bapak, itu menegaskan di Markus tadi, Injil kita hari ini, minggu ini. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil. Jadi ini meneruskan perjalanan. Kalau Bapak Ibu baca, kita boleh maknai lebih detail lagi sebelumnya. Itu murid-murid ribet dan ribut. Ribet dan ribut. Mereka bertengkar, tukaran. Gitu ya. Siapa yang paling besar di antara kita? Aduh. Kok antar pelayan saling menghakimi? Tidak boleh. Kalau antar pendeta saling menghakimi, apalagi nggak boleh. Kok antar majelis saling menganggap dirinya paling tinggi, paling hebat? Tidak boleh. Dan seterusnya. Apalagi kita umat. Dikatakan di sini. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, melerai pertikaian mereka, murid-murid itu, Yesus mengajak anak kecil untuk ada hadir di tengah-tengah mereka. Siapa yang bisa mengasihi seperti anak kecil ini, dia akan masuk dalam kerajaan surga. Siapa yang sambut aku seperti mereka, hatimu, hati saya, hati kita harus seperti anak-anak. Jangan apalagi menyesatkan mereka. Katanya apa? Ini hukuman sepantasnya yang untuk mereka yang menyesatkan. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut, dijauhkan. Apalagi dalam konteks pandemi sekarang, Amerika angka COVID naik, ya, didoain. Jangan cuma bilang tuh kan, katanya negara superpower, apalah, jangan berhenti. Didoakan, Tuhan pulihkan, sembuhkan Amerika. Singapura, paling dekat ini, tetangga, neighbor kita ini. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap-segenap, Matius 22:37-40. Dan yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu, your neighbor, tetanggamu. Waktu dengar tetangga kita Singapura naik, apa yang kita lakukan? Didoain. Bukan karena ada teman mungkin karena ada tetangga kita anaknya juga kuliah atau sekolah atau kerja di sana. Bukan. Benar-benar karena cinta. Tuhan sembuhkan, pulihkan Singapura. Tapi sembari evaluasi ke kita. Jangan gara-gara Indonesia sudah melandai. Itu kan kata yang digunakan. Melandai, baru melandai loh. Baru melandai ibu bapak. Halo? Saya ketok pintu lagi nih kayak seorang suami tadi. Ya, baru melandai. Saya berdoa, saya mengajak sebagai panggilan etis teologis saya. Ibu bapak, yuk. Jangan lupa 3M itu. Pakai masker, ya. Saya buka masker sebentar dengan anjuran tadi majelis dan boleh untuk buka selama khotbah, nanti kita pakai lagi. Cuci tangan. Jaga jarak. Terus jangan lupa hidup yang bersih. Dan ini kemudian kita akan dikuatkan untuk menjadi berkat kepada banyak orang. Pun di tengah pandemi. Ibadah kita bukan hanya hari Minggu saja. Hari ini kita belajar untuk beribadah tiap hari. Ya, ibadah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
Ibadah hari Minggu tidak ada kalau tidak ada ibadah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Karena apa? Nggak ada hari Minggu kalau nggak ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tuhan adakan. Tidak ada diriku kalau tidak ada orang-orang di sekitarku, orang tuaku, kakak adikku, teman-temanku, sahabatku. Dan ayo jadi berkat bagi mereka. Aku berkata kepadamu, kembali ke Markus ayat 41. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum. Waduh, ini bagus banget. Minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Bapak Ibu, di tengah pandemi kalau orang lain talentanya dimaksimalkan oleh Tuhan, bisa bikin kue. Mungkin ada ibu bapak yang sekarang juga sudah jadi begitu jago masak, talentanya berkembang, buka PO gitu ya. Boleh aja, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa bagi juga ya, dibagi sama teman jemaat, sama tetanggamu, agama apapun mereka. Dan pedulilah bagi banyak orang. Yang tiba-tiba ada juga yang pekarangannya tadinya, waduh nggak keurus ya, jelek banget. Udah kayak halaman pekarang, walaupun kecil ya, atau di atas gitu, di atas di lantai 2 di teras, udah kayak tempat apa itu film horor lah gitu ya, gelap banget, nggak kesentuh, udah nggak kesentuh selama ini. Ya repot kan repot ya selama ini gitu ya. Tapi di pandemi ini kita bisa tanam tanaman, pot-pot kecil, pot-pot sedang gitu ya. Ada yang hidroponik, saya mau anjurkan, mau ajak yuk bagiin. PO boleh sekali lagi ya. Tulis aku peduli kepadamu. Tempel di pot kecil itu, kirim sama temanmu. Oh, itu kuat sekali. Rasul Paulus bilang, aku bersyukur setiap kali aku mengingat kamu, mendoakan kamu. Saya diberi kesempatan di pandemi ini mencipta lagu Ibu Bapak. Ini salah satu lagu ciptaan saya. Dan sangat pas dengan tematik kita hari ini. Bahwa kalau kita belum sampai di titik mencintai orang lain, mengasihi mereka dalam cinta kasih Tuhan, sebetulnya iman kita masih dipertanyakan. Mari kita refleksikan sejenak cuplikan lagu. adalah saling mengasihi. Tidak ada iman yang sesungguhnya, hati tak gerak mencinta Tuhan, tidak sejati benar menyembahnya sampai kita mencintai tetangga di sekitar, mengasihi sesama manusia.
Tuhan Tuhan. Ya, nanti kalau mau diterusin boleh dilihat di YouTube. Tapi yang inti ibu bapak saudara-saudari adalah mari menghadirkan secangkir katanya. Cangkir itu kecil. Mari bawa kesegaran di tengah hiruk pikuk panasnya bumi. Pandemi ini. Tapi juga sebaliknya, mari menghadirkan secangkir air yang hangat di tengah dinginnya individualisme egoistis kita. Berbagi secangkir air kepada kita dan mereka. Melakukan yang baik dari hal-hal yang kalau anak muda sekarang bilang yang receh-receh. Peduli, berbagi, mau mendengar, mau memerhatikan, mau bilang sesuatu yang indah, menguatkan lewat bahkan WA kita di WA group. Bisa mengerti maksud saya? Iya. Coba kita masuki bagian Yakobus. Ini Yakobus terkenal, tadi ini bacaan leksionari kita juga Ibu Bapak, dengan bagaimana hidup secara Kristen yang praktik ya, yang real. Elia adalah manusia biasa. Elia itu manusia biasa ditekankan. Wah, luar biasa. Elia. Tapi maksudnya adalah menegur saya, menegur kita. Jangan cuma beralasan, oh saya manusia biasa, saya penuh kelemahan, lalu kemudian kita nggak mau terbuka dan tidak mau jadi saluran berkat garam dan terang dunia. Saya teruskan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, itu intinya. Supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi. Berapa lama Ibu Bapak? Berapa lama di situ? Kita nggak doa pandemi ini sampai 3 tahun. Kita nggak tahu. Tepat pada waktunya, indah pada waktunya Tuhan akan bereskan, selesaikan. Betul? Tapi apakah kita boleh berproses di sini? Ada banyak transformasi dari dalam. Dan itu meluap keluar dengan membagikan secangkir air bagi orang lain. Supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Titik. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Wow. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ini Elia. Kalau saya mau untuk konteks hari ini saya dapat Ibu Bapak 3M. Saya dapat dari pendampingan kepada jemaat yang klaster keluarga atau pribadi yang sekarang ini masih berjuang juga ya. Banyak kita juga mungkin di sini pasti ada beberapa yang berjuang untuk sembuh, isoman, di wisma atlet, di rumah-rumah sakit. Sekarang ini dibutuhkan 3M. Apa itu Pak Pendeta? Apa itu Ibu Bapak? Bapak Ibu bagikan secangkir air. Pertama, mendoakan. Kedua, menopang, menggembirakan. Yuk sama-sama saya di rumah masing-masing. Sama-sama bilang 3M. 1, 2 untuk kita lakukan. Ini komitmen kita. 2, 3. Mendoakan, menopang, dan menggembirakan. Itu membawa kebahagiaan untuk orang lain. Saya nggak kemana-mana. Lihat ini. Ini ayat terakhir. Ayat kita juga. Tadi Mazmur dinyanyikan ya. Terima kasih pujian yang sangat indah. Tapi pesannya kuat di sana. Perhatikan. Ini saya ambil ayat 89. Taurat Tuhan itu sempurna. Menyegarkan jiwa. Tuhan ingin Anda menyegarkan orang lain. Karena engkau sudah harus dan menyadari bahwa kita disegarkan. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titik. Ini lagi. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, menggembirakan. Hati yang gembira adalah obat. Bagiin sama orang lain. Jangan di-keep sendiri. Kalau engkau bersuka cita, bagikan dengan rendah hati, dengan hal-hal yang receh, kecil itu. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Sebentar kita akan masuk sensora morum.
Tuhan akan melayani melalui majelisnya. Bapak Ibu, ini proses bagus sekali. GKI membuat ada sensuramorum. Itu artinya untuk kita lebih lagi melihat evaluasi diri kita, tapi juga mau berdamai. Mau lebih hospitable, terbuka bagi banyak orang. Bukan hanya saya aja yang terima roti dan anggur. Tapi Ibu Bapak, yuk bagikan jamuan secangkir kebaikan bagi banyak orang. Kita adalah mereka, mereka adalah kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.